Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 20272. Kali ini pada mata kuliah Manajemen Humas saya akan membahas yaitu perkembangan public relation di dunia dan di Indonesia. Humas atau Public Relation merupakan gabungan dari bermacam-macam ilmu yang termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, dan termasuk sosiologi atau psikologi. Bahkan yang paling menentukan adalah jajaran ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu dari Public Relation muncul pada abad ke-20. Tepatnya di negara Amerika Serikat. Jadi, perkembangannya memang di Amerika Serikat pada abad ke-20. Humas lahir karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama atau kelompok-kelompok yang berbeda. Untuk mencapai tujuan diperlukan kerjasama hampir ke semua belah pihak demi kepentingan bersama pada saat terjadinya revolusi industri, dan pada saat itu juga dianggap pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Sebenarnya keilmuan public relation ini sudah ada pada abad-abad sebelumnya. Sejarah berkembangnya public relation dipelopori oleh Ivy Lee. Dia disebut sebagai bapak public relation pada sekitar tahun 1906. Cikal bakal munculnya keilmuan public relation ini adalah di Amerika Serikat. Ivy Lee adalah seorang wartawan di Amerika Serikat. Perkembangan humas di dunia pada tahun 1865, yaitu abad 19, publik dianggap tidak memiliki kepentingan untuk industri atau lembaga atau organisasi. Pada waktu itu mereka dianggap bodoh. Kemudian berkembang pada tahun 1900 sampai 1918. Barulah publik mulai diberi informasi dan dilayani dan pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian pada tahun 1918 sampai 1925, publik diberi pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925 di Amerika Serikat sudah masuk pada pendidikan tinggi, dan pada tahun 1928 di Belanda juga sudah masuk pada pendidikan tinggi. Pada tahun 1945 sampai 1968 publik mulai terbuka. Pada tahun 1968 di Belanda mengalami perkembangan pesat, sedangkan di Amerika hanya mengalami kestabilan saja. 1968 sampai 1979 sudah mulai dikembangkan di berbagai bidang. Hampir semua sektor mulai memahami betapa pentingnya public relation. 1979 sampai dengan 1990 internasional mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. 1990 sampai sekarang terjadi perubahan mental, kualitas, dan pada pola pikir juga termasuk sudut pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional dan internasional. Dan selanjutnya, dengan perkembangan public relation di tahun 1990 sampai sekarang itu adalah membangun secara lokal. Setiap orang, setiap lembaga mulai menyadari bahwa perlu adanya kerjasama. Dan terakhir, melalui perkembangan itu membuat orang saling belajar sesuai dengan kebutuhan era globalisasi.
Selanjutnya, bagaimana perkembangan public relation di Indonesia? Di Indonesia, perkembangan public relation baru mulai pada tahun 1944. Otentiknya muncul pada 17 Agustus 1945. Perkembangan PR di Indonesia dibagi menjadi 5 periode sesuai dengan sejarah dan peristiwa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Yang pertama, perkembangan awalnya yaitu para pakar hubungan masyarakat atau humas di Indonesia seperti Alwi Dahlam dan W. Newardi sepakat bahwa praktek public relation atau humas di Indonesia sama usianya dengan usia Republik Indonesia. Mengumumkan kemerdekaan merupakan kegiatan public relation yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga untuk mendapatkan pengakuan internasional. Tentu sebenarnya praktek public relation sendiri sudah dilakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan juga sebelum kemerdekaan diumumkan. Tapi praktek ini tidak disebut kegiatan public relation, lebih ke kampanye informasi. Periode kedua, datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Setelah pendeklarasian kemerdekaan tepatnya pada tahun 1950, terciptanya era baru pada dunia public relation, di mana banyaknya perusahaan multinasional mulai berdatangan. Perusahaan-perusahaan ini menganggap public relation sangat penting dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut serta untuk membangun komunitas dan reputasi pada publik. Public relation juga mulai berkembang di bidang pemerintah dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan Kepolisian RI. Meskipun public relation sudah masuk dalam struktur organisasi mereka, dalam prakteknya keefektifan dari public relation sendiri masih belum jelas. Periode ketiga, pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi negara sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah UU PMA 1967, yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik modal asing. Berakibat banyak permintaan jasa konsultasi termasuk konsultasi public relation pada tahun 1970-an. Perkembangan terjadi di Indonesia pada periode yang sama adalah dibentuknya Bako Humas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, di tahun 1970. Kemudian dibentuklah Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, pada tahun 1972. Perhumas sendiri didirikan sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi public relation. Next, pada periode keempat yaitu ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini pemerintah membuat kebijakan yaitu deregulasi atau perbankan pada tahun 1983 dan adanya privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya pemerintah praktek public relation profesional. Namun, tingginya permintaan akan public relation profesional ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktisi public relation yang memiliki kualifikasi memadai. Dengan keadaan seperti ini, mulai bermunculan perusahaan di bidang public relation dan kemudian dibentuklah APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation, pada April 1987 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan public relation di Indonesia. APRI didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan
profesionalisme humas di Indonesia. Selanjutnya, periode kelima, pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Perkembangan public relation ini di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintah dan politik Indonesia. Pada masa ini, yaitu pasca Orde Baru tahun 1998, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat untuk mendewasakan diri. Selain kebijakan tersebut, satu kebijakan penting yang muncul adalah kebebasan pers. Pada era ini, praktek public relation sudah mengarah pada model humas simetris dua arah, yaitu cara ideal meningkatkan reputasi organisasi di antara target audiens dengan menggunakan komunikasi dua arah yang terjadi antara kedua belah pihak. Tentu membuat public relation Indonesia berubah menjadi lebih terbuka dan secara otomatis komunikasi antara public relation dan publik juga menjadi komunikasi dua arah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.